Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dengan tema besar kamu adalah Ace of Cups. Awalan yang baru untuk hati kamu, sesuatu yang mungkin bikin kamu happy gitu, atau sesuatu yang baru dengan hati kamu dalam artian gini, misalnya memproses sesuatu ganjalan-ganjalan di hati, entah itu sedih, kecewa, marah, apapun emosi yang berat-berat. Jadi sekarang hati kamu terasa lebih ringan, terus mungkin apapun ganjalannya udah bisa dilepaskan atau udah bisa lebih ikhlas gitu, bisa letting go. Ini dengan tema besar Ace of Cups ya, selain sesuatu yang baru bisa juga indikasi mungkin ada yang baru nih dengan kehidupan romantis kamu gitu, kedatangan orang baru, kenal sama orang baru, dan di sini uh, yang mengkonfirmasi adalah yang ring itu gambar cincin. Bisa jadi ya untuk sebagian dari kamu kayak komitmen yang baru gitu. Kok misalnya kamu selama ini udah bersama seseorang terus lanjut ke tahapan berikutnya. Komitmen yang komitmen atau ikatan yang menambahkan warna di hati kamu, di hidup kamu. Misalnya kamu lagi dapat kerjaan baru, itu kan bisa kan berupa ikatan kontrak kerja yang baru. Selain tadi ada kemungkinan untuk kelanjutan dari hubungan yang sudah ada sebelumnya. Dan ring itu melambangkan ikatan, komitmen, kontrak juga bisa gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat oracle kamu yang pertama adalah Vesta. Itu bicara gini, Vesta itu apa yang bisa kamu berikan gitu, berikan, tapi kamu juga harus ingat kamu sudah punya itu dulu, atau kamu sudah bisa memberikan hal itu dulu kepada diri kamu gitu. Aku selalu bilang ya, kita nggak bisa memberi dari gelas kosong, dan memberi itu konteksnya bisa apa aja, bisa uang, bisa waktu, tenaga, ke keberadaan kita gitu. Nah, sebelum kamu memberikan part-part itu misalnya, pastikan kamu juga cukup punya energi, cukup punya hal itu, dan kamu nggak bikin kamu kehabisan energi atau kelelahan atau merasa harus mengeluarkan semua apa yang kamu punya gitu untuk ada buat suatu situasi ataupun orang lain gitu ya. Nah, ini menarik karena oracle yang berikutnya adalah rest and rejuvenation. Antara gini, mungkin ini sebuah konfirmasi untuk sebagian dari kamu kayak ini waktunya kamu memprioritaskan diri kamu dulu untuk sebagian ya. Mungkin selama ini kamu ada di titik selalu memberikan ekstra, selalu ada misalnya untuk orang lain, selalu kalau teman butuh kamu ada, selalu dengerin, selalu ada. Nah, mungkin ini sebagian sebuah pesan untuk kamu, kalau kamu selama ini bisa memberi untuk orang lain, kamu sudah memberi untuk diri kamu belum? Atau setidaknya kamu udah punya itu dulu belum untuk diri kamu? Atau selama ini mungkin kamu memaksa gitu untuk ada. Itu sebuah reminder yang pertama. Atau memang di titik ini rest and rejuvenation ini kan selain berbicara tentang istirahat, taking break, terus juga mungkin selama ini kamu kayak padat banget jadwalnya, bisa juga ini kayak semacam energi menarik diri, menenangkan pikiran, menjauhi distraksi, menjauhi keriuhan, supaya apa, di dalam diam itu kayak kamu bisa recharge, dalam diam dan dalam sunyi itu kamu mendapatkan jawaban, mendapat inspirasi, atau setidaknya memberi ruang tenang dulu gitu untuk diri kamu, untuk pikiran kamu, seperti itu ya. Nah, yang jadi blessing kamu adalah Four of Pentacles gitu. Four of Pentacles itu bisa berbicara protektif, bisa berbicara juga tentang stabilitas, fondasi, dan konfirmasinya adalah Fox. Fox itu bisa berbicara tentang kecerdasan, kecerdikan, juga berhubungan dengan pekerjaan. Jadi kayak ada sesuatu yang tadi kan aku bilang komitmen, ikatan di awal gitu. Bisa jadi yang baru itu adalah sesuatu yang baru dengan dunia pekerjaan kamu, dengan dunia bisnis kamu, dengan dunia finansial kamu. Misalnya gini, karena ini berbicara fondasi dan stabilitas, mungkin sekarang kamu di titik yang udah stabil, yang udah settle gitu, atau tadinya sempat ada goncangan, sekarang keadaan berprogres ke arah yang lebih baik, atau ada yang baru dengan dunia pekerjaan kamu, dunia bisnis kamu, atau bisa jadi juga kayak kecerdasan kamu dalam skill tertentu gitu, skill-skill tertentu pada diri kamu, membawa kamu di titik yang stabil secara finansial, atau kayak itu jadi fondasi gitu, skill kamu, kecerdasan, kecerdikan kamu itu jadi fondasi untuk um, suatu apa ya, blessing ini datang di hidup kamu gitu ya, kesempatan baru, bisa jadi juga tawaran-tawaran yang baru. Nah, ini posisinya Four of Pentacles, jadi blessing kamu. Nah, sekarang yang menarik adalah yang jadi tantangannya Sun sama Stork. Sun itu harusnya jadi kartu happy ya, mencerahkan, menghangatkan, berhubungan dengan inner child juga gitu, ekspresi inner child kamu. Tapi ini jadi tantangan gitu, apa kamu, sebagian dari kamu kayak lagi kehilangan cahaya gitu, lagi kehilangan semangat karena itu ada tema tentang istirahat.
tentang recharge. Jadi kayak redup gitu, kayak ada sesuatu yang redup di dalam diri kamu, mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini. Makanya tema tentang istirahat dan recharge itu signifikan untuk mengembalikan semangat, mengembalikan cahaya di dalam diri kamu, atau mungkin kreativitas, keceriaan kamu. Kayak kamu perlu memberi ruang itu untuk diri kamu. Dengan sun posisinya ada di tantangan kamu gitu ya. Atau bisa jadi karena itu berhubungan dengan inner child, itu bisa jadi juga ya. Entah kenapa aku dapat pesan tentang orang yang kekanak-kanakan gitu atau nggak dewasa. Kayak um, umur tidak berkorelasi dengan kedewasaan gitu. Nah, kayak aku mendapat pesan seperti itu. Terus juga stork itu bisa berbicara tentang perubahan, transformasi, perpindahan juga. Atau bisa jadi ada yang resisten dengan perubahan, ada yang nggak terima kamu berubah, ada yang nggak terima mungkin kamu move on dengan hidup kamu. Ini bisa jadi juga ya. Ketika stork itu posisinya di tantangan kamu. Nah, yang berikutnya. Ini jadi kayak cuman mengkonfirmasi apa yang aku sudah bilang sebelumnya gitu. Karena kartu berikutnya adalah Hermit. Hermit itu adalah kartu yang berbicara tentang kayak mengambil waktu sendiri, perjalanan going inside, menjauhi keriuhan, menjauhi distraksi, berkontemplasi. Itu temanya Hermit gitu. Terus Birds itu berbicara tentang komunikasi ya. Jadi gini, mungkin sebagian dari kamu kayak sudah terpikir atau sedang berada dalam hermit mode gitu, tapi mungkin ada distraksi atau orang-orang nyariin, atau orang-orang yang apa ya, semacam jadi trigger gitu ketika kamu lagi mau anteng, mau diem, mau jauh dulu nih, mau menenangkan diri dulu, ada aja yang nyariin, ada aja yang bikin keributan semacam itu, bisa jadi ya. Cuman ini yang kamu perlu aware adalah ingat tadi kalau misalnya kamu belum bisa di titik apa ya, berkomunikasi, kalau misalnya kamu masih butuh ruang untuk sendiri, misalnya kamu masih butuh ruang tenang, balik lagi ke pesan tadi di awal, kamu misalnya kan kalau berkomunikasi itu butuh present ya, butuh kamu ada gitu. Jadi kalau misalnya kamu belum bisa ada, ya udah gitu, jangan memaksakan diri kamu. Tapi balik lagi, aku selalu bilang kan, hidup kamu yang ngerasain, yang ngejalanin kamu gitu. Jadi apapun yang aku bilang di sini semuanya balik lagi ke menonton, apakah mau dilakukan atau enggak. Setidaknya itu pesan yang muncul dalam reading kali ini. Oke. Terus yang berikutnya adalah Nine of Pentacles. Jadi ini kan 9 Pentacles ya. Hermit itu angka 9, dan aku mungkin pernah bilang angka 9 itu kayak berjalan sendiri gitu. Berjalan sendiri, atau mungkin ada sesuatu hal yang perlu kamu hadapin sendiri gitu. Jadi tadi ya, pesan signifikan tentang kalau kamu misalnya lagi mau sendiri, mau menjauh dulu, atau lagi nggak mau bersosialisasi dulu, atau memang itu sebuah ruang yang kamu butuhkan untuk saat ini. Terus juga dengan kalau misalnya kamu melakukan apa yang tadi udah aku sarankan gitu, kayak ada dengan gambar buku di situ, itu kayak aku melihat itu sebagai kebijaksanaan, sebagai apa ya, insight gitu, yang kamu akan dapatkan ketika kamu mengambil ruang sendiri gitu, atau berjalan sendiri dulu. Kayak ada semacam pemahaman yang berbeda, atau kebijaksanaan yang berbeda, atau mungkin sebuah jawaban yang kamu cari selama ini. Itu bisa jadi. Terus juga kayak book itu bisa berbicara tentang pengetahuan gitu, dan balik lagi di awal gitu, tentang suatu skill, suatu fondasi yang sudah kamu kumpulkan selama ini, kamu bangun di dalam diri kamu. Nine of Pentacles itu kan berbicara tentang apa ya, keberlimpahan, stabilitas. Jadi kayak apa yang sudah kamu kumpulkan, kamu bangun selama ini, itu membawa kamu di titik kamu upgrade gitu, upgrade dengan pekerjaan, upgrade dengan finansial, upgrade dengan bisnis kamu, keuangan. Jadi ini akan menjadi tema kamu sekitaran kamu nonton reading ini ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.